Two oceans in between us, and away for shore. Surabaya yang dikenal kota besar, yang terus bergerak, jalanan ramai, taman-taman mulai hijau, dan masyarakatnya makin peduli lingkungan. Akan tetapi, di balik keindahan itu, ada satu masalah kecil yang sering diabaikan, puntung rokok. Setiap hari, ribuan puntung rokok dibuang sembarangan, di trotoar, selokan, bahkan di taman kota. Sekilas tampak sepele, akan tetapi tahukah kalian, puntung rokok bisa butuh lebih dari 10 tahun untuk terurai dan mengandung bahan kimia berbahaya yang bisa mencemari tanah dan air. Melalui penelitian fenomena pengelolaan limbah di perkotaan, kami berusaha menggali kesadaran generasi muda dalam menjaga kebersihan, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan di tengah kehidupan. Kan banyak tuh anak muda suka merokok, ya kan. Nah, menurut Mas Ilham nih, puntung rokok itu kalau dibuang sembarangan itu bisa bikin masalah nggak sih buat lingkungan ataupun warga sekitar? Kalau dampaknya nggak terlalu bahaya, Mm-mm. cuman ya kelihatan kotor aja, itu gak bagus. Kalau rokok apalagi ya batangnya itu masih ada baranya, itu dibuang tempat yang ada plastiknya itu bakal terbakar gitu. Nah, itu bahayanya sih, apalagi kena diinjak seseorang gitu. Ya. Apalagi di jalanan tuh kan baranya tuh apa, kena angin gitu kan. Nah, Nah, itu sehingga mengganggu orang yang berkendara juga. Itu bahayanya sih dampaknya. menurut Mas Alif, itu puntung rokok kalau dibuang sembarangan itu bikin masalah nggak di lingkungan atau orang lain? Pastinya. Pastinya. Itu kenapa? Ya, kalau orang motoran ya, rokokan, putunya kan kena orang lain, kena matanya atau menghirup, itu kan juga bahaya. Bahkan bisa masuk ke organ itu kan juga bermasalah bagi kesehatan. Kalau menurut saya gitu masalah. Menurut kapan puntung rokok yang dibuang sembarangan ini bisa merusak lingkungan atau tidak? Ya, merusak pandangan. Merusak pandangan kalau dibuang rokok itu harus dibuang ke tempatnya, ke tempat sampah. Kalau dibuang sembarangan itu dilihat pandangan belakang. Ya. Menurut Ibu, puntung rokok itu menimbulkan bau yang mengganggu nggak? Mengganggu sekali. Mengganggu ya? Keluarga Bapak itu pernah kayak ngalamin sesak nafas atau Bapaknya sendiri kayak ngalamin? Saya sih nggak pernah. Kalau yang sering itu mengeluh nggak mau itu sering. Kalau masalah sesak nggak pernah. Keluarga saya pun nggak ada yang punya penyakit sesak. Kalau saya pribadi kan dulu sempat ngerokok ya. Nah, itu dampak ke pribadi, asap rokok itu buat saya sesek dan sering batuk juga, gak enak ke tenggorokan, sering serak suara, pilek juga sering. Jadi habis itu saya untuk maksain untuk berhenti dan alhamdulillah berhenti. Kalau dampak ke lingkungan sekitar sih sama kayak tadi. Tuh, jadi kalau kita buang sembarangan batang rokok ketika kita ngerokok nih, habis pas mau buang ke orang jalanan gitu, itu mengganggu kalau asapnya terus baranya yang ke berterbangan gitu. Nah, orang perokok aktif itu buang puntung rokok itu sembarangan gitu. Menurut Mas Alif itu kenapa kok orang itu buang sembarangan? Buang sembarangan itu ya karena kebiasaan aja dia. Karena kalau ngerokok asal buang ya sembarangan. Bedanya kalau orang ngerokok itu dia tahu tempat. Jadi dimanapun dia ngerokok pun dia tetap tahu tempat di mana buangnya. Kalau menurut saya itu kebiasaan aja. Kebiasaan orang itu buang sembarangan. Gitu. Menurut Ibu, solusi yang paling tepat untuk orang yang suka ngerokok itu terus buang puntung sembarangan itu kan mengganggu ya Bu? Iya. Itu menurut Ibu solusi yang paling tepat itu gimana? Kalau solusinya ya kayak disediain tempat tempat untuk merokok, khusus untuk merokok sama sekali tempat sampah itu enggak sih.
life is short. There's a gate I see. There's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one